warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mela Julita Andani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mela Julita Andani akan menjelaskan kepada teman-teman berbagai ide dan peluang usaha. Dan ide dan peluang usaha yang saya jelaskan di sini yaitu ide maupun peluang usaha yang tetap kita bisa lakukan walaupun kita tinggal di perdesaan, yaitu seperti rumah saya sekarang ini. Bisnis yang pertama yaitu beternak ikan. Kenapa saya katakan di desa ini sangat cocok beternak ikan? Alasan yang pertama yaitu di desa udaranya sangat mendukung untuk kehidupan si ikan itu sendiri. Yang kedua, karena di desa banyak tersedia air bersih. Sama-sama kita ketahui bahwa ikan itu akan cepat hidup, akan cepat tumbuh besar apabila dia mendapat asupan makan yang banyak dan airnya terus digonta-ganti. Dan selanjutnya, peluang untuk kita yang memelihara atau membuat penangkaran ikan, yang pertama, ikan itu bisa kita pasok ke kedai-kedai nasi, kita pasok ke pasar. Bisnis yang kedua yaitu membuat pupuk organik. Kenapa saya katakan teman-teman pupuk organik ini sangat cocok dan sangat-sangat cocok untuk kita yang tinggal di perdesaan? Alasannya yaitu kebanyakan orang-orang atau masyarakat yang di desa itu mereka memelihara hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan lain sebagainya, ayam, yang kotoran-kotoran dari hewan-hewan mereka ini nanti bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk organik, dan tentunya dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan teman-teman, pupuk organik ini bukan hanya saja bisa kita bisniskan, tapi juga bisa kita manfaatkan yang pertamanya untuk memupuk padi, kebun cabai, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, selain bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri, pupuk organik ini juga bisa kita pasarkan atau kita jual. Dan tentunya kita jual tidak semahal dengan pupuk-pupuk kimia yang dijual di pasaran. Nah, tentunya teman-teman, saya kira berbisnis pupuk organik ini sangat aman dari keadaan seperti ini, karena dalam proses pembuatan pupuknya, dari proses pengambilan kotoran hewannya itu tidak terlalu melibatkan orang banyak, bahkan bisa kita lakukan sendiri atau lebih banyak berdua. Bisnis yang ketiga ini yaitu beternak ayam. Nah teman-teman, beternak ayam ini bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan saja, tapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan. Teman-teman semua, wajib kita ketahui bahwa beternak ayam ini kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan dari si ayamnya. Yang kedua, keuntungan dari telur si ayam. Nah teman-teman, untuk pemeliharaan ayam ini memang membutuhkan pengetahuan yang lebih dan pengalaman yang lebih. Nah selanjutnya teman-teman, untuk teknik pemasaran dari telur ayam dan ayam ini sendiri, saya kira itu akan sedikit mudah, karena yang pertama untuk telur ayam itu bisa kita edarkan di warung-warung, di pasar-pasar yang menjual bahan-bahan pokok untuk makanan. Selanjutnya ayam itu bisa kita jual sendiri di rumah dengan membuat gerai potong ayam sendiri, dan juga bisa kita jual di pasar dengan menjual kepada orang-orang yang memang sudah memiliki tempat pemotongan ayam sendiri. Selanjutnya, bisnis yang keempat. Bisnis yang keempat ini yaitu bisnis makanan kecil-kecilan. Nah teman-teman, bisnis makanan kecil-kecilan ini bisa kita ambil bahan utamanya dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, seperti ubi singkong, pisang, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, untuk yang pertama ubi singkong ini bisa kita olah menjadi berbagai macam ringan, salah satunya yaitu keripik. Nah dari keripik ini saja bisa kita olah menjadi dua varian, yaitu keripik manis dan keripik pedas. Nah teman-teman, untuk pemasaran dari keripik yang kita buat ini itu bisa kita titipkan di warung-warung sekitar rumah kita. Selanjutnya yaitu pisang. Nah teman-teman, pisang ini juga kita bisa olah seperti ubi tadi, yaitu kita olah menjadi keripik pisang. Nah keripik pisang ini juga bisa kita variankan menjadi berbagai varian rasa, seperti rasa manis, pedas, asam manis, dan rasa-rasa lain sebagainya. Untuk pemasaran dari keripik pisang ini bisa sama kita pasarkan dengan keripik ubi tadi.
Nah, teman-teman, berbicara tentang bisnis dari yang 4 tadi, yang pertama yaitu beternak ikan, yang kedua yaitu berbisnis pupuk organik, yang ketiga yaitu berbisnis beternak ayam, yang keempat yaitu berbisnis makanan ringan. Saya kira bisnis yang tidak terlalu atau tidak memerlukan modal yang begitu banyak yaitu berbisnis pupuk organik. Nah, kenapa saya katakan tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak? Karena bahan utama dari bisnis pupuk organik ini adalah kotoran hewan. Kotoran hewan itu seperti hewan sapi, kerbau, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Nah, kotoran-kotoran ini bisa saja kita minta secara sukarela kepada masyarakat yang memang memelihara sapi, kerbau, ayam, dan kambing-kambing tersebut. Bisnis yang kedua menurut saya yang tidak terlalu membutuhkan pokok besar yaitu membuat makanan ringan. Kenapa saya katakan begitu? Karena mayoritas penduduk di desa itu menanam singkong di dekat rumahnya ataupun berkebun singkong. Walaupun di rumah kita sendiri tidak ada singkong, tapi untuk harga yang ditawarkan petani-petani yang menanam singkong, jika kita langsung beli di rumahnya itu jauh lebih murah dari singkong yang dijual di pasaran. Dan begitu juga dengan pisang. Nah, teman-teman, modal yang kita keluarkan untuk membuat makanan ringan berbahan dasar singkong dan pisang ini hanya 2, yaitu minyak goreng dan plastik untuk kemasannya. Walaupun kita tinggal di perdesaan, kita juga harus tetap mematuhi aturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja. Misalnya kita mau pergi ke warung, mau pergi ke rumah tangga, tetap gunakanlah masker bagi teman-teman yang ingin bepergian, karena itu untuk mawas diri, untuk menjaga diri agar bersama-sama kita lawan corona ini. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, mari kita sama-sama bantu pemerintah, bantu dunia, untuk bantu Indonesia untuk melawan virus COVID-19 ini.